Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya jadi juga ya ke desa suami. Jadi aku nunggu bisnya di sini, nggak ke terminal ya. Karena kami nggak ada mobil pribadi seperti yang aku bilang kan. Rencana mau beli mobil itu di video aku sebelumnya itu kan sirna uangnya kan raib ya kan, raib di bank. Jadi udahlah aku nggak ingat-ingat lagi ke sana kan. Kalau ingat ke sana yang ada sakit hati aja kan. Jadi ini kalau ke desa berarti kami kan naik angkutan umum. Jadi kami harus naik bis atau angkutan umum ya. Yang pertama dari rumah kami itu ke Terminal Karaman. Dari Terminal Karaman kita naik bis lagi ke Terminal Mut. Nah dari Terminal Mut itu kita naik bis lagi ya teman-teman ke desa. Jadi kalau ke desa itu bukan bis, dia mobil kecil gitu, angkutan untuk desa lah. Makanya kalau ke desa itu, kalau nggak ada mobil pribadi sebenarnya sangat ribet ya teman-teman. Dan ini kami sengaja nggak ke terminal. Seharusnya kami dari rumah itu naik angkot kan ke terminal. Suami aku katanya nunggu di simpang ini aja, nggak usah ke terminal jauh kali. Jadi nunggunya ya di simpang kayak gini. Di persimpangan kayak gini. Dari kemarin aku kurang sehat sampai hari ini sebenarnya kurang sehat juga, tapi karena suami aku udah ambil tiket, ya udahlah mau tidak mau aku pulang. Kayak lama nih datang bisnya. Nah, suami aku itu orangnya kayak mau cepet-cepet gitu. Nah, aku sempat cekcok juga ya dengan suami karena aku ini sakit, daripada kita nunggu di simpang kayak gini, maksud aku kita perginya telat aja gitu, nggak usah nunggu di sini karena bisnya kalau nggak salah jam 2:30 dari Karaman ke Mut, sedangkan ini kan masih jam 2. Jadi teman-teman, suami aku tadi senyumin aku ya, katanya aku kayak turis. Aku masa bodoh ya, karena aku kan ini sakit. Jadi setidaknya untuk meminimalisir cahaya matahari ya, jangan langsung ke kepala aku kan, nanti cepat tambah pilek gitu. Masih menunggu teman-teman. Aku barusan cek masih jam 2:05. Berarti kita harus nunggu nih selama 25 menit. Akhirnya udah jalan bis. Ini dari jalan bis yang menuju Mut, dari Karaman ke Mut. Aku minta jangan sampai muntah aja ya. Ya udah teman-teman ya, nanti kita lanjut lagi di Terminal Mut. Karena aku kalau banyak kan buat video takutnya pening ya, pusing. Dan akhirnya teman-teman aku ini udah sampai di Terminal Mut ya. Jadi kami harus naik lagi mobil dari Terminal Mut ini ke desa suami. Jadi beginilah ya tampilan Terminal Mutnya seperti ini. Ini ada taksi-taksi juga ya. Suami aku dengan anak aku udah pergi belanja ya, untuk bawa pulang ke kampung lah, apa gitulah, oleh-oleh lah istilahnya ya. Jadi aku nggak ikut mereka. Aku cukup lemas nih teman-teman, kan aku kurang sehat. Biasanya kalau untuk belanja itu aku juaranya, aku yang ke depan ya. Tapi ini benar-benar aku nggak sanggup. Oh ya teman-teman, aku ada cerita lagi ya dengan aku. Sebenarnya aku untuk pulang ke desa itu, ke desa mertua, ada kayak nggak enakan gitulah. Karena gini ya teman-teman, kemarin itu waktu pulang lebaran haji ya, lebaran kurban, kami makan-makan lah ya dengan mertua aku gitu. Jadi suami aku bilang gini, lihat masakan ibuku sangat enak, dia bilang gitu kan. Pokoknya dia memuji lah masakan ibunya gitu. Jadi aku bilangnya bukan secara lisan ya, aku pakai translate itu. Aku bilang, apanya yang enak masakan ibumu? Ibumu yang dia tahu cuma masak puru fasuye ya, atau sop kacang itu kan. Aku bilang seperti itu. Jadi enaknya di mana? Aku bilang setiap kalau aku ke desa, yang aku lihat pasti
huruf fasulye ini nggak pernah ketinggalan. Dan aku bilang lagi paling yang ada salata dan itu herbun, artinya setiap hari. Jadi itu yang kamu bilang enak. Aku bilang gitu. Rupanya suami aku secara spontan kasih tahu ke mertua aku. Aku sebenarnya malu teman-teman kan. Aku kesal kali sama suami aku, maunya kan jangan kasih tahu. Tapi maksud suami aku itu hanya untuk bercanda kan. Tapi akunya ini loh yang nggak enak kan. Sampai mertua aku ya ketawa juga ya, tapi ketawa kayak nggak enak gitu. Nah itu kan suami aku kayak gitulah. Nah ini ada lagi kejadiannya tadi teman-teman, tadi pagi. Jadi tadi pagi kami kan sarapan, sambilan sarapan suami aku paling suka dia itu nonton televisi. Televisi yang dia nonton itu biasanya BLGC. Kalau BLGC di tempat kita seperti film dokumenter gitu. Nah waktu tadi pagi siarannya BLGC itu tentang masakan-masakan Turki gitu. Ada baklava, ada eriste, pokoknya macam-macam lah masakan-masakan Turki gitu. Nah jadi di situ suami aku ngejek aku lagi kan, dia bilang kamu nggak bisa kan masak masakan seperti itu, kamu nggak pinter, dibilang suami aku gitu. Jadi aku kan marah ya karena dibilang kayak gitu. Jadi aku bilang, aku ini bukan orang Turki, bukan wanita Turki, aku ini wanita Indonesia. Jadi udah beberapa menu yang aku buat bisa, seharusnya kamu syukur, aku bilang kayak gitu. Kan, coba lihat ibumu. Aku belum pernah ibumu masak baklava, aku bilang gitu. Aku juga belum pernah ibumu masak yang enak-enak. Kalau yang seperti di BLGC itu, aku bilang kayak gitu kan, di BLGC itu kan ada makanan-makanan yang enak-enak tuh lah kan. Jadi aku kasih tahu, ibumu nggak pernah masak. Aku nggak pernah selama aku pulang ke Khoi, aku belum pernah lihat ibumu masak seperti masakan itu. Jadi mungkin ibu kamu juga nggak pintar, aku bilang. Kalau dia pintar kan udah masak. Ini nggak ada enak-enak yang dimasak, aku bilang kayak gitu. Berarti sama kayak aku, padahal ibumu kan orang Turki juga. Kalau memang ibumu pintar kan udah masak seperti itu. Nah jadi suami aku udah itu ketawa memang kan. Karena aku bilang lagi, yang ibumu tahu cuma huruf fasulye itu aja yang dia tahu. Nengoklah kalau kita pulang nanti pasti huruf fasulye lagi. Yang ada perlu aku gembung, aku bilang kayak gitu kan. Setelah kami selesai makan ya, ibu suami nelpon ya, tanya ke suami jadi nggak pulang. Pokoknya tanya lah kan, karena kan kami rencana kan pulang ke desa. Jadi suami aku bilang ya jadi gitu kan. Datang suami aku, diceritakannya ke mertua aku. Kalau aku bilang lagi kalau mertua aku nggak pinter masak baklava, cuma yang dia tahu huruf fasulye, sop kacang aja gitu kan, salata itu aja. Salata, jadi cuma itu aja yang tahu aku. Dibilang lah sama suami aku ke mertua aku kan. Jadi kan aku teman-teman kan jadi nggak enak nih kan kalau pulang ke desa. Ya walaupun mertua aku mungkin senyum, tapi kan dia bisa mikir kan dalam hatinya, ini menantu apa nih kan, menantu bikin rusuh lah gitu kan. Makanya aku sebenarnya marah lagi sama suami aku. Udah pernah sekali, maunya jangan dikasih tahu lagi kan. Aku nikmati aja lah kayak mana nanti pas pulang. Itu air dari mata air. Dari atas sana turunnya teman-teman airnya. Jadi aku lihat mereka itu di sana ambil airnya di mata air ini untuk diminum. Memang aku udah pernah minum juga, airnya itu sangat jernih, sangat bersih seperti aqua lah ya. Jadi sebagian jatuh ke bawah sini. Ini masih jam berapa nih ya? Ini jam 3:30 udah ya teman-teman. Mungkin jam 4, nggak tahulah. Aku tadi tanya sama suami aku, nggak ngerti dia apa yang aku tanya. Ya udahlah, karena aku lagi kurang sehat ya, aku nggak mau banyak tanya. Ya untuk transit aja aku males gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman, kami nunggu lagi di sini ya. Untuk ke Khoi itu mobilnya nanti berangkat jam 5. Nah, jadi kami nunggu dulu di taman ini ya teman-teman. Jadi ini tamannya ya. Ini walaupun panas ya di daerah Mut ini, karena tamannya ini sangat rindang kayak gini ya, pohonnya ini sangat besar ya, rindang kayak gini. Jadi ini dingin ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku kan sangat suka dengan topi ini ya.
sebenarnya aku dari kemarin-kemarin lihat topi ini suka gitu kan. Udah itu aku cari cara lah ya biar suami aku mau beli. Jadi aku bilang tadi kalau aku beliin topi lah kan, aku bilang gitu. Ini sangat panas. Udah itu suami aku bilang itu kan udah ada. Nah, maksudnya ini kan topi yang tadi kan, topi yang sebelumnya itu kan udah ada. Jadi aku bohongin, aku bilang topi ini ada rongga-rongganya ya. Jadi bisa tembus matahari itu. Nah, jadi karena suami aku lihat aku sakit kan, jadi dikabulkan lah untuk beli topi ini. Jadi aku senang ya. Jadi bis yang akan kami naik ini ya, angkutan umum yang ini. Nah, jadi nunggu sekitar 15 menit lagi kalau penumpangnya udah pada ngumpul baru berangkat ya. Jadi aku ini dia aduh suara aku saya teman-teman. Jadi aku ini udah di dalam mobilnya ya di angkutan umum. Mobil ini memang khusus ke desa ya. Jadi memang orang-orang desa itu ya khusus orang-orang desa yang disitulah kalau bis ini. Jadi orang itu saling kenal. Nah, jadi kalau pas lihat aku ini kan beda, mereka tahu. Terus kalau aku ini orang asing, ini karena memang angkutan umum ini ya khusus ke desa itu. Jadi mereka saling kenal gitu teman-teman. Lihat aku mereka kayak aneh ya karena aku pernah lihat. Jadi kita lanjut ya nanti videonya. Akhirnya aku udah sampai ya teman-teman. Ini aku udah sampai. Tadi aku berantakan sekali karena sempat muntah juga ya di bis. Itulah mungkin karena jalannya belok-belok gitu kan ke desa. Aku mual ya teman-teman. Jadi ini udah sampai. Oke teman-teman, sepertinya ini aku mau tidur dulu ya. Karena mual kali ya. Oke teman-teman, assalamualaikum.